Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar sahabat? Semoga tetap sehat, lapang dan tenang. Penjajahan di Palestina mengundang banyak reaksi dengan mendukung salah satu pihak, terutama di media sosial. Belakangan ini muncul semacam gerakan yang ramai disebut julid fisabilillah yang membuat gerah pasukan penjajah. Berikut salah satu reaksi yang terlihat di media sosial TikTok. Indonesia! Leave me alone! Leave me alone! Stop comments on my post. I don't care about you guys! I don't care! You only see one fucking side! You think I care about you? No! You know why? Because you don't care about me! So, fuck bitch! Ada yang bereaksi serius, yaitu dengan melaporkan warganet ke polisi mereka. Tapi ada juga yang sekedar batasi komentar. Bahkan Ustadz Khalid Basalamah juga memberi komentar untuk ini. Yuk kita lihat komentar Ustadz. Ini terkait dengan isu yang sedang ramai juga nih Ustadz, di sosial media kita Ustadz. Bahkan ada istilahnya nih teman-teman. Ini istilahnya julid fisabilillah. Ya, jadi netizen kita ini banyak melakukan komentar-komentar kepada tentara Israel Ustaz. Ya, dengan komentar-komentar pedas. Bahkan menyebabkan sampai katanya tentara Israel ini kena mental Ustaz. Stres. Ya, Anda juga kemarin sempat lihat sampai dia buat klarifikasi minta maaf untuk rakyat Indonesia, teman-teman jangan kayak gitu. Nah, ini Anda coba tarik dari sisi hukumnya Ustaz. Yang klarifikasi ini tentara Israel ya? Tentara Israel, Ustaz. Gitu. Nah ini dari sisi hukumnya kan yang Anda tahu gitu ya, Ustaz ya. Kan nggak boleh kita mencela, Ustaz. Nah ini kalau yang kita lakukan seperti ini gimana Ustaz hukumnya, Ustaz? Bagus. Ya. Saya baru tahu ini kalau ada yang seperti ini. Berarti antum bisa berperang melawan tentara Israel walaupun tidak ketemu langsung kan? Bagus kan? Dan ini makin membuktikan bahwasanya mereka pengecut. Baru diserang lewat media saja sudah cengeng. Ya. Kalau itu betul ya. Sangat bagus. Di saat sekarang, memang kita boleh menggunakan apa saja. Cara apa saja. Ya, untuk memerangi dan melawan mereka. Memang sudah harus begitu. Mereka tidak pernah peduli terhadap darah yang tertumpah. Bahkan mereka mengistilahkan teroris kepada anak-anak kecil dan perempuan. Dari mana istilah teroris kepada anak bayi yang mereka bunuh? Itu sudah tidak masuk akal. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi, mereka sudah melanggar peraturan-peraturan perang dalam agama. Baik agama Islam atau mungkin agama lain juga sama. Tapi agama Islam sudah tidak mungkin orang membunuh orang yang tidak bersalah, sudah pelanggaran. Juga peraturan-peraturan peperangan dunia. Dan tidak boleh orang merusak fasilitas umum, membunuh masyarakat sipil, itu tidak boleh. Bahkan tidak peduli lagi dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, itu semua sudah tidak lagi mereka pedulikan. Hanya dengan alasan mereka punya hak, itu tanah yang dijanjikan, atau apa saja alasan yang tidak masuk akal. Gitu ya. Jadi sangat wajar kalau umat Islam melawan mereka. Saya yakin mungkin apa yang dirasakan oleh teman-teman yang melakukan ini sama dengan kita rasakan semua. Kita berharap bisa membalas mereka dengan cara apa saja, karena perbuatannya ya, kecuali mereka berhenti dari perbuatan tersebut. Tapi para komandan mereka masih berbicara di media. Ini bukan perkataan kita, tapi mereka yang mengatakan, kalau mereka tidak akan berhenti sampai target mereka tercapai. Gaza harus di bumi hanguskan. Tidak ada orang sebiadab mereka ini. Dan depan mata sekarang kita bisa dikatakan lebih biadab apa lagi? Kira-kira kita mau cari sisi baiknya Yahudi setelah kejadian Gaza dari sisi mana coba? Mereka semua sepakat ini. Ya sipilnya, ya militernya. Kalau antum lihat di media, sebagian mereka menolak, Allahu a'lam. Saya pribadi saya nggak percaya. Nggak percaya. Karena Abdullah bin Salam sudah memberitahukan kepada kita. Waktu beliau syahadat, ini pendetanya sendiri. Begitu habis syahadat dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan sampaikan ke orang Yahudi tentang masuk Islamku. Karena Yahud kaum Ghadr. Kaum Yahudi itu adalah pengkhianat. Ini kata mereka, pendetanya. Coba baca dalam riwayat Bukhari. Pada saat Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan mereka begitu, mereka bisa bolak-balikan fakta seketika. Bahkan mereka bisa mengorbankan sesama bangsanya itu demi untuk mendapatkan maslahat duniawi.
Dan mereka sangat mencintai dunia ini, tidak kehidupan. Begitu juga Allah katakan dalam Al-Quran. Dan sekian banyak sebenarnya hujah kita, argumentasi kita untuk mengatakan memang saatnya memang mereka ini diperangi. Sampai mereka berhenti. Islam mengajarkan kita memerangi orang yang memerangi kita. Kalau mereka berhenti damai, kita damai. Iya begitu. Tapi masa sekarang mereka sedang perang melawan kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan? Tidak bisa. Kecuali pemerintah kita izinkan, ayo masyarakat Indonesia silakan ke Gaza. Selesai. Gitu kan. Mungkin tidak ada yang tinggal di sini. Kosong Blok M. Ya. Kecuali yang pengecut-pengecut, ya enggak apa-apa. Tinggal aja. Tapi kalau ikut sama saya terbang. Ya kan. Tapi tunggu pemerintah. Nggak bisa kita berangkat tanpa pemerintah. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Ya, kita bisa donasi iya, kita doakan iya, kita adakan talk show untuk menjelaskan ke yang lalu, itu tidak selalukan. Dan kalau ini tadi betul bisa dilakukan, sebagian orang Indonesia menyerang medianya tentara Israel. Kalian pembunuh, kalian teroris, sebenarnya kalian begini. Kemudian mereka terganggu dengan itu bagus banget itu. Jempol itu. Itu luar biasa. Lakukan terus. Ya, jangan berhenti. Lebih dahsyat lagi. Nggak apa-apa. Biarin sampai nangis-nangis. Memang mereka perang pakai popok kok. Penakut itu. Makanya Umar bin Khattab kalau kirim pasukan mengatakan, wahai muslimin ketahuilah sesungguhnya musuh-musuh kalian itu memiliki lebih senjata dan jumlah. Sementara kalian lebih sederhana. Tapi kalian punya iman kepada Allah dan tidak berdosa kepada Allah. Kalau kalian berdosa kepada Allah, maka pastikan musuh kalian akan mengalahkan kalian karena mereka lebih kuat senjata dan jumlah. Nah seperti itu. Jadi kalau ini bisa dilakukan, tapi di saat-saat sekarang ya, kalau mereka sudah berhenti ya kita berhenti. Nah sangat bagus itu. Kalau mereka bisa begitu, berarti memang luar biasa ini. Masyarakat Indonesia bisa menakut-nakuti tentara Israel, bagus. Masya Allah. Ya. Dan inilah kabar dari media barat. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Bagaimana sahabat? Semoga ini dihitung Allah sebagai jihad fisabilillah. Dan bagi kita yang belum bisa ikut dalam barisan ini, seperti yang dikatakan Ustaz Khalid tadi bahwa ada banyak jalan untuk kita menunjukkan keberpihakan kita di hadapan Allah. Terima kasih buat Anda yang nonton. Tak lupa kami doakan murah rezeki, keinginannya terkabul buat Anda yang subscribe, like, dan atau meninggalkan komentar positif untuk kami. Allahumma amin. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.